Ya, halo, selamat pagi listener. Nama saya Juan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Ya, korupsi terjadi karena lemahnya integritas dalam seorang individu sehingga ia melakukan tindak korupsi. Dan gerakan anti korupsi penting karena dapat menyejahterakan negara dan membuat negara makmur. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela dan tidak semestinya ada. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain hanya demi menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu. Ini ada 7 jenis dasar korupsi. Yang pertama yaitu terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua suap menyuap. 3 penggelapan dalam jabatan. 4 pemerasan. 5 perbuatan curang. 6 benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir 7 yaitu korupsi terkait gratifikasi. Yang pertama yaitu terkait keuangan negara atau perekonomian negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Yang kedua, suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Penggelapan dalam jabatan masuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI Polri, pengawas rekanan TNI Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Benturan kepentingan dalam pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawarannya biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Yang terakhir, jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Contoh gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Ini merupakan 2 contoh korupsi dalam masyarakat ya. Yang pertama melakukan penyuapan atau penyogokan terhadap polisi. Yang kedua meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya. Dan sisa uang dipakai untuk hal-hal lainnya. Ini juga merupakan contoh dari korupsi, tidak boleh dilakukan. Ini merupakan 3 undang-undang anti korupsi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Solusinya,
Pemerintah harus memperketat undang-undang terkait dengan pemberantasan korupsi dan tidak memilih-milih atau tebang pilih mana kasus korupsi yang akan ditangani dan mana yang tidak. Semua harus sama rata. Korupsi adalah korupsi. Tidak ada yang lebih benar dan tidak ada yang lebih salah. Kesimpulannya, kita harus memiliki integritas yang kuat dan menerapkan prinsip anti korupsi supaya kita tidak tergoda ingin melakukan tindak kriminal ini. Kita harus menerapkannya dalam diri sejak dini dan menganggap serius akan contoh tindak korupsi yang ada dalam masyarakat. Refleksi biblical integrasinya saya dapat dari Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana, dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ini merupakan sumber. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih misalnya sudah mendengarkan presentasi saya. Tuhan berkati.